konsep sainsnya itu ada scientific, history and nature of science, science and personal and social perspective, science and technology, physical science, life science, earth and space science. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 konsep yang perlu kita pelajari. Sebenarnya ada konsep seperti physical science ini atau fisika, itu kita pelajari mulai dari kita SMP ya. Nah, itu kita pelajarin. Life science pun juga kita pelajari mulai dari TK. Tapi sebenarnya ini semua bisa kita kenalkan sejak anak usia dini. Kita uraikan satu-satu ya. Tapi kalau di PDF ini saya belum cantumin videonya. Sebenarnya ada, cuma karena ini buat di-share nanti berkelanjutan ya. Silakan Yun, dimulai dari yang pertama. Lagi scientific inquiry di sini adalah biasanya mah kita udah sebenarnya kita sebagai guru tuh pernah mainin ini. Pernah memberikan pembelajaran ini ataupun pernah memberikan pengetahuan kepada anak. Hanya mungkin pengetahuannya belum secara menyeluruh ya. Kita sepakati seperti pertemuan kemarin adalah tugas anak-anak adalah untuk ini dicabut tuh. Tugas anak-anak, anak murid kita ataupun anak kita sendiri tugasnya adalah bekerja, kemudian dia bermain dan belajar. Ya, di pertemuan kemarin sebenarnya saya belum jelasin tuh ada bagian di mana dia mulai mengamati, kemudian dia membandingkan, kemudian sudah dibaca sampai bawah yang saya share kemarin. Jadi ada mulai mengamati, ada di yang saya share ya sebelumnya ya. Jadi sebenarnya adalah kita bagaimana anak itu memperoleh pengetahuan yang kita berikan, tapi dengan melalui keterampilan proses yang saya uraikan sebelumnya, dimulai dari prediksi ataupun mengkomunikasikannya. Suara saya jelas enggak? Suaranya hilang-hilangan, Bu. Hilang-hilangan ya? Bulan nih, kayaknya putus-putus Bu suaranya. Sudah jelas? Masih putus-putus? Sudah jelas belum? Sudah jelas, Ri? Udah Bu, udah jelas kayak gini Bu. Ya, saya lanjutin ya. Kayaknya tadi ini deh. Oke, saya lanjutin dimulai dari scientific inquiry ya. Ini adalah konsep yang berkaitan dengan aktivitas anak dalam melakukan keterampilan inquiry. Inquiry itu dia menemukan sendiri secara ilmiah sederhana. Misalnya cakupannya menjawab pertanyaan, menelaah informasi, menggunakan perlengkapan atau alat sederhana untuk mengamati, mengumpulkan, dan melaporkan data. Terakhir, mengkomunikasikan kegiatan eksplorasi, penjelajahan, dan penjelasan ilmiah melalui pembicaraan, gambar, ataupun tulisan. Jadi scientific inquiry ini di mana konsep yang berkaitan tentang bagaimana anak sebagai penjelajah dengan lingkungannya dia. Jadi disesuaikan dengan keterampilan proses di pekan yang lalu. Ya, anak mulai dari ngamatin dulu, misalnya tentang warna. Anak ngamatin tuh warna merah tuh seperti ini, cat air warna merah tuh bahannya lembut segala macam. Jadi dia mengamati, menjelajah, kemudian sampai akhirnya dia akan inquiry, dia bisa menemukan sendiri bahwa ketika merah dicampur biru hasilnya jadi ungu. Seperti itu. Boleh lanjut? Kalau di sini adalah history and nature science. Konsep ini berkaitan
Konsep ini berkaitan dengan aktivitas anak dalam menunjukkan pemahaman sains. Human endeavor itu maksudnya begini. Jadi bahasan atau cakupan materi kita dalam topik ini adalah histori. Historinya itu perjalanan ataupun di poin yang paling bawah di situ saya tuliskan mengingatkan kembali orang atau kelompok yang berperan dalam sains dan teknologi. Jadi kita bahas tentang historinya. Contohnya kalau hari ini zaman sekarang yang namanya mesin cuci itu sudah ada satu pintu, bisa buka atas, bisa buka depan. Cukup kita masukin baju, tunggu sampai 5 menit selesai. Enggak 5 menit ya, 30 menit lah. Baju langsung kita bisa keluarin, langsung bisa kita jemur dengan kondisi sudah kering, menjelang kering. Nah, kemudian historinya nih, cakupan materinya yang mau dibahas adalah perjalanan. Kalau zaman sekarang itu sudah ada mesin cuci yang satu pintu, dulu orang tua kita atau zaman dahulu proses mencuci itu di kali, gitu. Proses mencuci di kali, digiles. Ada yang namanya papan penggilesan, ya kan? Zaman sekarang kayaknya masih ada deh yang dijual kalau di pasar Oh, berarti masih pakai berarti. Yang bentuknya kayak papan. Kita bukan membicarakan alatnya kalau di bagian cakupan ini. Kita membicarakan perjalanannya, historinya, sejarahnya. Atau kita bisa kasih informasi atau kasih pengetahuan ke anak siapa sih yang menciptakan itu mesin cuci, itu historinya. Dan ini ya Bu ya. Ini nah gitu. Jadi nature science-nya ini yaitu bagaimana sesuatu gagasan itu bisa berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Intinya memudahkan kita. Ya kan? Oke, lanjut lagi boleh? Nah, ini adalah sains impersonal dan sosial perspektif. Sebenarnya ini konsepnya berkelanjutan. Kalau di sini bagian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan aktivitas anak dalam menunjukkan pemahaman, perlindungan, jenis sumber daya, dan perubahan yang terjadi pada lingkungan ataupun pada diri sendiri. Saya ambil contoh yang sama tentang mesin cuci. Kalau yang sebelumnya kita bicara tentang histori, bagaimana sejarah dimulai dari orang tua kita zaman dulu nyucinya pakai batu doang, cuma digosok-gosok doang. Kalau misalnya pulang kampung nggak ada mesin cuci, saya pakai kayak begituan. Ataupun airnya nimba. Kalau di daerah masih ada ya yang airnya tuh ditimba pakai sumur. Kalau di daerah kampung saya masih ada tuh. Masih itu nggak ya di sini Tangerang sana kali ada ya? Kalau di kota nggak ada. Itu saya perlu menimba air untuk dapetin air. Setelah itu nyuci, kalau yang biasanya saya cuma masukin ke mesin cuci 30 menit terus langsung jemur, mesti nimba dulu. Kemudian nggak ada yang rinso, zaman dulu susah nggak pakai rinso. Pakainya ya cuma sabun doang, kayak sabun batangan digosok-gosok ke baju. Ya kan? Nah, jadi yang dibahas di sains impersonal adalah perubahan yang terjadi pada diri kita. Ada nggak sih tuh dampaknya buat diri kita? Itu sains impersonal. Ada nggak sih manfaatnya buat kita? Kalau kita nyucinya cukup pakai mesin cuci satu pintu. Manfaatnya jelas ada ya. Efisiensi waktu, ya kan? Terus juga kita bisa misalnya nyuci bisa sambil masak. Selesai semuanya.
Tapi sosial perspektifnya gimana nih? Berpengaruh nggak pada lingkungan? Ada juga nggak dampaknya pada lingkungan? Oh bisa jadi jelas. Kenapa? Karena misalnya yang di dalam Rinso, saya nyebut merek nih. Apa ya, Rinso, Attack dan kawan-kawannya itu kan itu bagian dari kimia ya. Kalau itu terus bercampur, makin lama bercampur di air, maka dia akan uh, tidak baik bagi lingkungan sebenarnya. Atau apalagi kalau misalnya dia langsung kena ke tanaman. Dan mungkin dan pastinya juga berpengaruh pada kehidupan kita. Limbah air ataupun gosok, itu kita mengeluarkan keringat. Kita jadi tambah sehat walaupun waktunya lebih lama. Tapi kita sehat atau mungkin yang perlu tempat MCK-nya mesti jalan, nggak ada di dalam rumah, ya kan? Kalau zaman dulu tuh rumah itu ya khusus cuma buat ada kamar sama dapur sama buat makan. MCK-nya kadang misah sendiri, ya nggak? Kalau mau ke MCK mesti jalan dulu. Nah, mungkin ketika sains personalnya adalah kehidupan seperti itu jauh lebih sehat dibandingkan kita yang sekarang semuanya serba ada. Nyuci tinggal naro, mau pergi kemana susah, jalan cuma ke depan, tinggal ada Gojek online. Zaman dulu nih kalau di rumah saya, kalau dulu saya di Kunciran, sampai ke arah Ciledug itu nggak ada angkot, iya kan? Ya nggak ada yang namanya angkot. Jadi saya ingat banget tuh waktu dulu saya SD itu saya goes sepeda. Sekarang mah goes sepeda buat ini ya, buat update status ya kan? Buat sebagai hobi ya, sama jalan-jalan sore. Tapi sepeda zaman dulu itu ya digunakannya untuk untuk kebutuhan. Itu alat transportasi beneran sih, naik dulu waktu SD naik sepeda. Gak ada angkot soalnya jauh, kita perlu jalan seperti itu ya. Jadi itu yang namanya sains, sebenarnya nyambung history sama sains impersonal and social perspective, nanti nyambung lagi ke sains dan teknologi ya. Jadi dipahami kalau fokus bagian sini adalah dampak ataupun perubahan apa yang terjadi pada diri sendiri. Oke, lanjut Jun. Kalau ini adalah sains dan teknologi. Nah, kalau di sini bahasan kita adalah tentang alatnya itu sendiri. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Bu. Ya. Oke. Jadi konsepnya adalah alat itu sendiri. Kalau jadi yang kita kasih pengetahuan ke anak, ini loh mesin cuci. Di dalam mesin cuci ada pintunya. Ada yang pintunya di atas, ada yang pintunya di depan, ada yang 2 tabung. Maksudnya apa sih, Bu? 1 tabung sama 2 tabung. Gitu. Ya. Mungkin kalau di history nanti ibu gurunya bisa menampilkan video zaman dulu nyucinya pakai ini, pakai dikali. Makin lama ada yang namanya papan penggilesan. Papan penggilesan ya namanya. Pokoknya yang ada itu tuh bentuknya kasar. Ya, Bu, penggilesan. Ya, penggilesannya macam-macam, dari yang dulunya kayu, kemudian makin lama nanti dia ada yang bahannya kayak busa hati. Karet. Iya. Ya, karet. Ada juga yang dari plastik. Iya. Macam-macam dah. Nah ini sains dan teknologinya adalah bahasannya ya alatnya ini. Jadi di mana alat itu bisa memberikan kemudahan. Mengalami perubahan ya Bu pada alatnya ya.
Kalau di Science and Technology ini adalah menjelaskan poin paling bawah bagaimana alat dan teknologi yang sudah ada di zaman kita sekarang dipergunakan untuk membuat hidup menjadi lebih mudah. Jadi kita deskripsi, ini loh alat, ini loh mesin cuci. Kalau mau ini dia adalah listrik. Kalau misalnya mau dinyalakan ya berarti harus diperlukan energi pakai listrik seperti itu. Kita menjelaskan alatnya. Tapi kalau mau bahas perjalanan sampai akhirnya kita tiba di mesin cuci satu pintu, itu berarti konsepnya history. Kalau mau menjawab tentang bagaimana dampak buat diri sendiri ataupun lingkungan, itu bahasnya di sosial, personal dan sosial perspektif. Ya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya kita udah pernah ngelakuin ini, apalagi misalnya di tema telekomunikasi, ya kan, tentang jabarin tentang handphone, pasti udah. Hanya mungkin materinya aja kita yang belum dalam, sama pengetahuan yang kita kasih ke anak belum luas, belum menyeluruh, gitu. Oke, lanjut lagi, Yun, turun lagi ke bawah. Kalau ini mah insya Allah udah pada bisa lah semua. Dari zaman SMP kita belajar physical science. Jadi ini adalah materi-materi fisika. Energi, motion itu gerak ya, bergerak. Kemudian materi, tentang materi itu misalnya bisa api, udara, magnet. Kita belajar juga. Kemudian kenapa setrikaan itu bisa menghasilkan panas. Sebenarnya nyambung kan? Ketika kita bahas tentang mesin cuci, ya di situ ada physical science-nya. Kenapa ada? Karena ketika mesin cuci itu menyala, dia berputar tuh. Kenapa bisa berputar? Ya kan? Nah, ya ini physical science-nya. Ya, nah. Lanjut lagi boleh? Kalau ini life science. Life science ini berkaitan dengan aktivitas anak menunjukkan siklus hidup. Bisa individu, bisa manusia, bisa tanaman, bisa hewan. Oke, ini mah udah sering lah dibahas. Ya, boleh lanjut lagi. Kalau ini adalah Earth and Space Science. Jadi konsep ini berkaitan dengan benda-benda yang ada di bumi sama yang ada di langit. Jadi kita mengidentifikasi tanah itu sifatnya kayak gimana, pasir itu ada cirinya apa saja, begitu. Saya izin sebentar ya. Kita pahami adalah seperti pertemuan kemarin adalah kita sebagai guru ketika kita mau mengajarkan sains adalah kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak, ya. Jadi pengetahuan itu kalau misalnya teman-teman terbiasa bikin TFP, nah itu adalah bagian dari pengetahuan yang perlu kita berikan kepada anak. TFP itu adalah materi-materi ataupun konsep lah. Konsep bisa perubahan wujud, misalnya bisa tentang tikus itu hewan apa, kenapa dia, atau misalnya kupu-kupu itu, kepompong itu dia menjadi kepompong itu berapa lama, seperti itu. Nah, ya, jadi di dalam WhatsApp group tadi saya kirimkan kalau nggak salah ada 2 link. Di situ dua-duanya tentang kegiatan guru bercerita menggunakan medianya buku cerita. Silahkan didengarkan dua guru tersebut. Kemudian nanti dibagi 2 kelompok aja ini ya Ikro, dibagi 2 kelompok aja. Kemudian jelaskan di setiap video itu apakah guru tersebut memberikan pengetahuan kepada anak. Ya, kalau iya, misalnya, oh iya Bu, yang ini gurunya memberikan pengetahuan. Kalau iya, jelaskan pas lagi bagian apa dan pengetahuannya apa yang disampaikan. Kalau tidak, jelaskan juga tidaknya kenapa tidak. Jadi pengetahuan itu ya berupa konsep ya.
berupa konsep. Ya, konsep misalnya bukan misalnya konsep ketika mau belajar air jadi es, berarti konsepnya adalah perubahan benda cair menjadi benda padat. ya betul, perubahan wujud. Kalau misalnya belajar tentang balonnya bergerak, balonnya terbang. Berarti konsep yang dipelajari misalnya habis niup, terus tiba-tiba ketika ditiup tuh anak melepas tuh balon dan akhirnya balonnya itu kan terbang. Bisa masuk ke energi. Energi boleh. Ri, ngukurnya gimana Ri? Berat? Kan itu ringan. Bu, gerak. Oh gerak. Gerak. Kirain mau diukur berat. Oh gerak. Oke, gerak boleh. Ada lagi yang paling penting adalah sifat udara itu gimana. Ketika dia ditekan, dia akan bergerak mencari tempat yang lain. Ya, sama kayak waktu dulu kita udah pernah bahas tentang Tom and Jerry, ya kan? Apa kejanggalannya adalah ketika misalnya ketika dipukul harusnya itu konsep, ya, atau konsep tentang Gravitasi. ya, itu dia. Oke? Itu namanya konsep, ya. Jadi ini adalah konsep-konsep sains anak usia dini yang perlu kita sebenarnya ini harus dipelajari lebih dalam. Caranya adalah teman-teman boleh cari video-video tentang sains di Google, nanti baru kita breakdown. Tapi bisa juga satu kegiatan mencakup semua materi ini, ada berkelanjutan. Oke? Ya? Jadi cukup dipahami kan dari kedua link tersebut. Dibagi dua aja ya Ikro. Nanti dituliskan aja di Word. Minggu besok kita diskusi terkait itu sama pelajari tentang yang kalau biasanya kalau suka ada seminar-seminar ada bisa 5M, bukan 3M ya, mengamati, mengklasifikasi sampai akhirnya dia bisa mengkomunikasi. Nah, itu dipelajarin. Ya. Jadi kita kadang Bu kita mah ada sih sainsnya, kita belajar kok sains pakai scientific, tapi kita perlu menunjukkan mungkin kita ngajarin, tapi anak harus ada kegiatan MM-nya itu. Gimana sih anaknya itu mengamati? Gimana sih bagian apa sih anak itu membedakan ataupun mengidentifikasi masalah? Terus bagaimana sih anak itu memperkirakan, kira-kira nih kalau aku masukin makanan ikannya banyak, apa yang terjadi ya sama ikannya, begitu. Oke? Sampai akhirnya dia mengkomunikasikan. Kalau mengkomunikasikan sekarang mau udah lagi hit. Caranya orang tuanya disuruh bikin video, ya kan? Assalamualaikum, Bu Guru. Aku hari ini mau bikin ini. Nah, itu namanya mengkomunikasikan. Oke? Ada yang mau ditanyain? Cukup? Jadi ada 7 konsep sains kita. Yang pertama, scientific inquiry. Yang kedua, tadi apa tuh? Story and nature. History. ya history. Kemudian yang ketiga, personal perspektif dan social perspektif. 4, sains teknologi. 5, physical science. 6, Life science. life science. 7, Organic art and space science.
Oke, setuju ya. Terima kasih. Selamat. Udah 1 menit. Saya tutup ya. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Jangan lupa dibagi dua. Semoga kita semua sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal mah udah tahu ya, gosokan dulu pakai areng, sekarang mah tinggal colok. Iya. Nggak mikir kalau iya itu betul. masuk sains. Oke, saya izin pamit ya Yuni. Terima kasih Ikro, makasih ya. Bu Rohati, Riri Ya, Ibu semuanya. Angger, sehat Assalamualaikum. terus. Bu, yang tadi kecil anaknya ya, Bu? Iya, 2. Pinjam Bu 1. Loper. Oke.